Hello? Hello? Podcast Network Asia. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Bareng gua Putu, dan di episode kali ini gua akan ngobrol sama seorang wanita yang mana dia tuh punya segudang cerita tentang permasalahan hidupnya dari sisi relationship yang lumayan complicated. Kalau sebelum-sebelumnya gue pernah ngobrol juga sama wanita yang punya background story beda-beda. Kali ini mungkin sudut pandangnya akan lebih beda karena cewek satu ini punya apa ya, mungkin kalau dibilang latar belakang pekerjaannya, terus kondisinya sekarang dengan pasangannya itu kayak gimana, itu benar-benar mempengaruhi kehidupan relationshipnya gitu. Mungkin langsung gue kenalin aja. Di sini ada Neva, seorang wanita yang sekarang lagi ngejalanin hubungan sama seorang pria yang katanya sih hubungannya lagi lumayan rumit, dan di samping itu ada perjalanan karir juga yang mempengaruhi kehidupan relationshipnya. Tadi kan di off the record tuh cerita sedikit ya. Lu bisa ini elaborate dulu gak sih? Lu tuh sama si cowok ini itu awalnya gimana? Sampai sekarang itu lu ngejalaninnya sama dia gimana? Dari awal gue kenal. Ya dari lahir juga boleh. Ya dari awal lah. Dari awal. Gimana? Dari awal tuh kenalnya boleh dari temannya temen sih. Jadi di waktu acara ulang tahun gue tuh kan bikin party kan. Adalah di salah satu ini apa namanya, tempat dugem kayak gitu. Lu party di tempat dugem. Iya. Oke. Wow. Terus boleh kenal. Tadinya tuh sama sekali nggak ngelihat dia sama sekali. Taunya ya temennya temen. Ya udah kalau gabung aja, kayak ngobrol-ngobrol, ya udah kayak ngobrol dah tuh. Terus tanpa sadar tuh kayak dia minta nomor telepon gue tapi ke teman gue. Terus nge-treat gue tuh kayak bener-bener padahal gue tuh waktu awal-awal dekat sama dia tuh gue sering PHP-in dia, kayak dia sering ngajakin gue jalan nih. Tapi gue kayak ya udah ya ntar ya lusa atau gimana gitu. Ntar hari H gue bilangnya nggak jadi gitu. Gue pernah kayak gitu kan. Terus akhirnya dia main ke kosan teman gue juga lagi main di kosan teman gue nggak bawa motor, naik Gojek tuh posisinya. Nah dia bawa mobil sama temannya juga. Ada juga lah teman gue cewek juga lah salah satunya. Terus ceritanya gue mau pulang sama teman gue, disuruh apa sih, udah sama gue aja kata dia gitu kan, sama cowok gue kata dia gitu kan, ntar dianterin deh rame-rame kayak gitu. Nah dia juga ngikut. Dia udah tahu tuh, jadinya akhirnya kan dia tahu kan rumah gue. Gue chattingan sama dia, gue cuman balas sesingkat doang, kayak misalnya gue bikin status, ntar dia balas, bikin status, ntar dia yang balas, kayak gitu doang. Ntar tanpa sadar gue jadiin ager gitu kan. Maksudnya gue nggak balas lagi chattingannya dia kayak gitu. Terus akhirnya pas dia ngajakin jalan, gue bilang ya udahlah lusa atau gimana. Pas hari H, tahu-tahu dia udah deket rumah gue. Gue tuh sering banget kayak dia sering banget ngajakin jalan, tapi gue kayak hari H selalu gue gagalin. Nah baru itu aja kemarin pas udah bisa jalan nih sama dia. Terus Bener-bener kayak ya udah bener-bener dia kayak apa sih, kayak nge-happyin gue, ngerti gak sih? Nge-happyin? Iya kayak bener. Lu diajak jalan nih, biasanya kan rata-rata kan cowok kalau misalnya ngajak jalan cuma makan atau gimana udah langsung pulang gitu kan. Nah kalau dia benar-benar kayak lu mau kemana, lu mau apa, lu mau gimana, kayak gitu-gitu. Dia kayak nge-treat lah kayak gitu. Terus sempet juga tuh kayak gue dibukain pintu sama dia. Ya ilah, sopir taksi juga bisa kalau cuma ngebukain pintu. Iya, tapi kan kayak gimana sih, cewek kalau digituin juga pasti Terus gini, coba kita bayangin dikit kan. Oke, di mobil nih. Pas udah nyampe, terus kenapa lo nggak cepet langsung buka pintu aja? Dia lari, dia buka. Langsung buka lari. Serius dah. Dia udah, gue sampai kan aku bisa buka sendiri, gak apa-apa aku mau bukain kata dia gitu kan. Coba waktu itu udah buka duluan, pasti dia nutup lagi terus dibukain lagi.
Enggak, gue udah ngeliat Aneh dia. banget. Dia udah ngeliat kayak gitu, ya udah. Terus kadang kayak, terus pas sudah kayak udah makan lah atau itu, terus balik ya udah kita kayak bener-bener happy, kayak ngajakin gue nyanyi atau gimana di mobil, kayak bener-bener ngobrol, bener-bener Ngajakin lu nyanyi di mobil. yang ya pokoknya apa aja lah dia ngebahas, kayak biar gue nggak bete, biar gue apa jalan sama dia tuh bener-bener nggak cuman kayak gitu doang, dia kayak gitu ngasih tahu ke gue. Kalau mantan lu emang gak kayak gitu? Kalau mantan gue hampir rata-rata tuh kayak, gue tuh kadang suka gimana ya, kalau ada yang dekat sama gue tuh suka mikir kayak, lu beneran suka sama gue apa cuman karena pengen kayak gitu gratis gitu. Oke. Tahu kan? Enggak. Ngewe gratis bang. Oke, terima kasih penjelasannya. Iya, jadi hampir kayak gimana ya, kalau misalnya gue kadang suka mikir kayak laki-laki sekarang itu ngajakin jadian, terus kayak cuman makan sekali 2 kali, ntar gak lama setiap ketemu maunya check in. Iya. Biasanya kayak gitu. Habis itu udah. Kayak cuman sekali 2 kali, atau enggak ya paling sebulan 2 bulan udah putus lagi gitu kan. Atau enggak kalau misalnya berantem dikit langsung kayak ya udah udahan beneran, langsung hilang kayak gitu kan. Nah, Kalau dia enggak. Kalau dia enggak. Dia makan, bukain pintu, check-in. Enggak anjir, Oh, serius dah. enggak. Gue sama dia itu hampir jalan sebulan dulu apa 2 bulan gitu. Baru apa Check-in. Enggak check-in. Enggak check-in sih. Jadi kayak ceritanya awalnya itu dari liburan. Jadi sama temen gue. Oh, jadi ini enggak check-in tapi liburan. Iya, sama aja sih anjir. Sama aja dong. Iya sih, enggak, tapi gue nggak tadinya Iya gue sih. juga nggak mikir begitu karena gue ngiranya bakal PP kan. Ternyata Ternyata yaudah. nginep. Enggak, ternyata nginep. Jadi sama di temen situ gua. adalah titik poinnya. Ternyata dia juga sama aja. Em, Cuma beda treatmentnya lebih aja. Iya. Lo kan sama dia jadiannya kenal dulu nih, kenal dulu. Dari jarak kenal awal sampai jadian itu berapa lama? Sebulan. Sebulan. Iya, kenal kejadian kan? Iya, dari awal kenal. Oke, sebulan. Sampai akhirnya liburan itu. Hmm, Atau liburannya itu dalam waktu 1 bulan itu? enggak. Setengah kenalan. Gimana sih? Pokoknya gue kenalan tuh ke sekitar di akhir bulan lah. Terus pertengahan bulannya itu, pertengahan bulan berikutnya kan belum, nggak nyampe sebulan. Oh, berarti nggak nyampe sebulan. full ya. Pokoknya Oke. 3 minggu lah taruh. Jadi selama 3 minggu dia treatmentnya tuh intens, Iya. terus bagus, Iya. sampai ada di titik liburan. Nah, liburan. Jadi gimana sih, gue orangnya jarang video call ya. Maksudnya dia tuh sering video Iya. call, kayak kesehariannya dia gimana di rumah juga kayak Wah, gitu kan. YouTuber. Enggak. Terus kok dia kesehariannya di-share gitu. Oh, lagi di sini nih, guys, dia gitu. Enggak, dia nge-share ke gue Oh. tuh. Maksudnya ngasih tahu ke gue lagi kayak gini kayak gitu loh. Emang mantan-mantan lo gak gitu? Enggak, mantan gue tuh jarang banget yang namanya teleponan atau video callan, lebih sering ke kayak chattingan, ya udah gitu. Hampir rata-rata mereka tuh lebih ke games atau enggak nongkrong. Oh gitu. Tuh. Nah, kalau sama dia benar-benar dia kan ada usaha lah ya gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. di tokonya dia atau enggak pas lagi dia lagi gituin tanaman kayak gitu. Gituin tanaman. Oh, Dia- dia tanaman. Dia punya tanaman juga maksudnya. Berarti gini, bentar, kan setengah 3 minggu pendekatan proses sampai ada di liburan itu udah jadian belum? Gue jalanin aja. Lah gimana sih? Gue nggak ada kata jadian. Sampai Gua- sekarang? Iya. Lah, Tapi nganggapnya udah pacar. Dia juga nganggapnya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, gue sama dia emang udah punya komitmen kayak gitu. komitmen apa tuh? Jalanin aja komitmennya. Oh, komitmen untuk jalanin aja. Iya, kayak- Oke. kayak apa ya? FWB ya? Iya, mungkin ya. Bisa Ya jadi itu terminologi aja lah. Tapi intinya jalaninnya ya udah jalanin aja gitu. Karena itu statusnya dia juga. Oke, Kan statusnya dia. kita beda agama. Emang tangan lu bagus sih. Gatel ya. Oke. Ada aja yang mau gue pegang. Oke. Jadi setelah ada perubahan nggak setelah lo kejadian di liburan? Itu kan liburan itu pertama kali berarti lo sama dia kan? Iya. Ada yang berubah nggak? Enggak, bukan enggak ada yang berubah sih. Jadi kayak apa sih? Nggak, mungkin gini kan feelnya sebelum hal itu terjadi
Dan setelah itu terjadi kan pasti ada perbedaan dong. Pasti ada dong. Enggak, dia malah makin nge-treat gue kayak Ya itu kan beda namanya kalau lu bilang malah makin, ya berubah dong. oh, sama aja ya. Wah, Beda berubah ya. Gimana? Iya Waduh, berubah. Iya udah ya berubah dah. mabok baso. Iya, gue mabok bakso ya. Dia berubah jadi lebih intens. Betul. Nge-treatnya lebih. Iya, pokoknya benar-benar udah sama dia kayak gitu. Kemana-mana tuh udah sama dia, kayak nemenin hobinya dia, kayak sehariannya dia, sampai sleep call-nya juga sama dia kayak gitu kan. Kalau misalnya jauhan kayak gitu. Kan tadinya kan teman gue kan ngekosnya kan satu kosan gitu kan. Gue sering main ke teman gue di kosan itu. Iya. Nah, kosan itu kan cowoknya itu gimana sih gue ngejelasinnya, kayak si A sama si doi gue kan temenan. Nah gue sama teman gue ceweknya temenan juga. Nah teman gue sama si A ini pacaran. Hah? Kawin silang? Kagak anjir. Tunggu deh. Paham apa enggak? Paham enggak? Enggak paham. Nggak ya? paham. Jadi 4 nih. Iya, buat Kita orang. coba ya. Nih, 4 orang. Subjeknya 4. Lo, temen lo cewek, si A dan si doi. Iya karena si A ini sama temen lo ini pacaran. Si lo sama dia deketan pacaran Iya. juga. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya setiap kayak si A ini main sama teman gue, ntar dia juga suka ngikut. Nah teman gue juga suka nyuruh gue buat main ke kosan. Oh, jadi Kayak berempat. gitu, berempat. Oke. Terus? Tuh udah sering main tuh. Oke. Nah itu yang baru, terus liburan. Itu yang Yang awal-awal yang itu awal-awal iya. kenal baru kalian berempat liburan. Iya. Oh, Adalah jadi ke mana gitu, ke villa. liburan di villa. Oke, setelah itu ya udah di situ dari ternyata. dari situ gue baru deket sama dia. Oh, jadi sebelumnya itu belum deket. Enggak. Setelah di villa baru deket. Oke. Nice. Tadinya gue biasa aja, nggak terlalu kenapa? kayak gue. Nggak berharap? Bukan nggak berharap, gue Nggak nggak enakan? suka gitu. Nggak suka? Bukan nggak suka sih, maksudnya gue belum Tahu suka apa enggak, belum tahu enak apa enggak. Anjir. Enggak, maksudnya kayak nggak terlalu kayak gimana sih? Sampai tas diem aja digeser loh. Gak bisa diem, emang gue tuh harus ada sesuatu yang gimana gitu. Apa ya? Aduh, gue gak punya mainan lagi. Oke, ini aja nih lo pegang nih. Oke, terus jadi setelah di villa itu lo akhirnya deket. Tadinya gue tuh terus- sama sekali nggak ngeliat dia, maksudnya bukan dalam artian kayak gue nggak terlalu suka lah. Terus berarti setelah Biasa aja tadinya Iya, kan. karena lu nggak ada ekspektasi apa-apa Iya, kan. nggak ada berharap apa-apa juga sama dia. Terus tapi dia kayak masih nunjukin kalau gue bener loh kayak gitu-gitu, kayak cowok bener lah Emang dia cowok bener? Menurut lu dia cowok bener di gak? awalnya. Sampai di Iya, titik enggak, mana lu ngerasa kalau dia nggak cowok bener? Ya itu yang masalah keluarga. Loh, kok jadi keluarga? Ya kan makanya cerita gue masih panjang, Bung. Oke. So, go on. Iya, ya udah tuh dari situ ya udah gue jalanin aja, dia juga jalanin. Gue pernah sempet nanya, lo maunya kayak gimana kayak gitu kan. Ya gue maunya jalanin. Oh ya udah, gue juga orangnya gue nggak pernah memaksa atau nuntut seseorang buat kayak punya hubungan sama gue gitu kan. Iya. Karena status gue pun juga begini gitu. Susah lah ya, complicated. Dia dan keluarganya pun complicated. Iya. Kan udah tahu, gue dari awal deket sama dia kan gue suka nanya, kan gue manggilnya abang ke dia kan. Abang agamanya apa? Gue gituin kan, terus kata dia, emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa lah kan, nanya aku gitu. Itu pas awal-awal ya? Iya yang awal-awal. Ntar dulu nih, yang awal-awal. Oh, nih. ceritanya maju mundur nih. Iya, maaf. Oh, kirain pas lagi di villa terus kan lagi tidur terus. Enggak. Abang agamanya apa, Bang? Enggak, ya udah tuh kayak gitu. Emang kenapa dia selalu kayak gitu, kayak ngeyakinin ya udah kan bisa jalanin aja kan, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, dia Iya, selalu kayak gitu iya, kan. iya, Namanya oke. mah ya bisa aja lah, manusia mah emang begitu. Iya. Ya udah tuh, oh ya udah gitu. Enggak, soalnya aku pun nggak pernah dekat sama yang beda agama, karena dari zamannya dulu, dari sekolah pun kalau misalnya ada yang suka nih yang beda gitu, kadang kan ya kalau waktu zaman sekolah tuh kelas aku pasti ngelewatin kelas yang agama yang buat khusus gitu kan. Iya. Itu adalah salah satunya yang suka sama aku, tapi aku nggak pernah nanggepin sampai sekarang pun juga yang kayak beda agama tuh nggak pernah aku tanggepin kayak gitu, Oke. karena
udah tahu ujungnya tuh kayak Nggak bakal, gimana ya. kayak gitu. Nah, ini dia doang nih yang benar-benar kayak ngejar gitu, kayak orang gimana sih, kayak orang penasaran, terus kalau misalnya nggak dapet tuh gue mau dapetin dia nih kayak gitu gitulah. Dia modelannya kayak gitu. Terus setelah dapet Dia akhirnya malah makin nempel nih ternyata. Iya, gue ya udahlah, gue ngejalanin gitu. Terus akhirnya teman gue kan pindah kosan kan ke rumah gitulah, kayak satu Kontrak. rumah, ya kontrakan Oke. tapi satu rumah isi kamarnya banyak. Oke. Nah itu di situ gue juga ngikut ngekos Lah, bareng sama dia juga. ikut ngontrak jadi. Iya, ikut ngontrak. Satu rumah kan ada 4 kamar kan. Iya. Jadi Ada lu teman-teman gue juga. rame, makin Iya. rame dong berarti. Iya, jadi kan karena ada 4 kamar kan. Jadi yang di bawah itu juga, di atas 2, di bawah 2 dikosin, kayak lumayan lah ibaratnya. Jadi lu Lebih ringan. satu di situ. Gue sempet di situ. Terus gue ngekos bareng sama dia tuh hampir 3 bulan 4 bulan mungkin ya. Ya. Nah dia Terus setiap hari sama dia, gue hampir sampai nggak pulang. ya kan ngekos kontrak. Enggak, kalau dulu kan gue nggak pernah ngekos, cuma sama dia aja gue jadi bisa ngekos. Gue nggak pernah, maksudnya Oh. gue dulu emang pernah sih ngekos kayak gitu, cuman gue masih sempat pulang, masih inget Iya, iya, pulang. iya, Tapi iya. kalau sama dia benar-benar gue nggak inget pulang. Iya, emang lu pulang biasanya berapa lama? Biasa seminggu bisa 3 kali, 2 kali gue balik. Ini enggak balik. Gue nggak sama sekali balik. Udah gue kayak orang minggat dari rumah, padahal rumah gue deket dari kontrak, maksudnya nggak jauh lah dari kontrakan, masih daerah sini gitu kan. Oh, masih daerah sini. Iya, Oke. ya mungkin sekitar sejam, nggak sejam juga, 45 menit lah, sekitar segitu. Iya. Sehariannya sama dia, pokoknya bener-bener kayak mau apa makan pun juga sama dia, kayak Tiap hari gitu, kayak pagi mau apa? kayak orang nikah, tahu nggak sih? Kayak ntar kalau Ya nggak misalnya tahu kan belum iya, pernah iya, nikah. iya sih. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Salah nanya Iya, orang. kayak terus dia kan juga ada hobi badminton. Iya, badminton. Iya, hobi badminton kan. Iya. Dia kayak kalau misalnya bangun nih, ntar dia ngurusin usahanya dia. Ntar kalau malam dia badminton. Iya. Itu kan hobi apa? Gue suka diajakin sama dia kan. Terus Iya. kayak dikenalin ke teman-temannya dia juga. Ya, hai guys, ini loh. Iya, Ngenalinnya gimana ngenalinnya? Enggak, jadi kayak cuman dibawa gitu doang. Terus ntar Lah, kan cuma dibawa doang terus ditaruh. kagak. Sedih banget. Iya, pokoknya udah nggak dikenalin, jadi jatuhnya kayak kita ya udah lu ikut nimbrung di situ, ntar tanpa sadar kita ngobrol bareng, ya udah jadi Tapi kan masih ada kenalan. dong pertanyaan-pertanyaan ditanya, ini siapa, lu siapa gitu. Ya pasti pertanyaannya itu ada, tapi Nah, kan terus? pasti ke doi gue dong, bukan ke guenya. Oke. Kayak gitu, kecuali kayak tapi kan pas sadar sih mereka yang kenalan sendiri, siapa Neng namanya, kayak gitu-gitu. Oh gitu, siapa Neng namanya gitu? Iya. Panggilnya gitu. Manggilnya Neng. Oke. Berarti ya intinya lu sama dia secomplicated itulah ya. Nah, terus terus Wah. ini ada problem juga. Terus Oh, tiba-tiba masih pernah ada ngilang problem. dia. Dianya yang hilang. Iya, dia pernah tiba-tiba ngilang. Enggak, lu kadang suka kaget nggak sih, lu nggak kenapa-napa, nggak ada problem sama sekali, lu Kaget sih enggak. santai aja gitu loh. Maksudnya chattingan tuh masih chattingan biasa, teleponan masih teleponan biasa. Cuman tiba-tiba tanpa sadar besoknya dia ngilang, kan aneh gitu kan. Terus dia cerita katanya kan gue sering VC-an kan sama dia kan, Iya. lagi kerja atau VCN gimana. tuh video call, voice Iya, call. iya, video callan sama dia. Oke. Kalau lagi udah usaha apa, maksudnya lagi jaga usahanya dia tuh kadang suka video call, mamanya suka lihat kan. Nah, terus mamanya juga Ma- halo-halo gitu. Enggak, mamanya Oh, tuh enggak. malah kayak ngomelin dia, bukan kayak gimana sih? Ngomelin. Iya, dia ngomelin kayak Bukannya bukannya- kerja. Iya, kayak Ya wajar gitu. lah. Lagi kerja kan posisinya. Iya, lagi kerja. Ya bener-bener normal itu. Iya kayak gitu kan. Terus kalau sama diomelin juga kan, kalau misalnya emang mau yang cari yang benar, sekalian cari yang benar, modelannya kayak gitu deh. Tapi kan orang tuanya nggak tahu lu. Tahu lihat doang, tapi nggak kenalan. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang relationshipnya Neva gitu. Nah di segmen kedua lebih dalam lagi kita akan ngebahas tentang siapa sih sebenarnya si Neva ini. Kita udah cerita panjang kondisi relationshipnya sama si cowok ini. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang sebenarnya Neva sekarang kondisinya bisa ada di titik ini karena apa gitu. Kita mulai dari mana ya? Apa yang mau lu share dari apa background lu, kan tadi lu sempat bilang ya
Kan lu nggak tahu status gue gimana. Iya, lebih ke status ya. Ya. Sementara lu jalanin sama si cowok ini kayak ya udah jalanin aja dulu gitu kan. Apa yang bisa status lu tuh sekarang kayak gimana sampai lu akhirnya bisa nemuin si cowok ini sekarang? Enggak, gue tuh sebenarnya tuh status gue kan single parents ya bang. Single parent sekarang. Yes, ya. Oke. Jadi gue setiap punya kayak hubungan sama orang tuh selalu kayak ya udah jalanin aja. Semuanya. Ya. Oke. Jarang gue kayak ngajak pacaran. Pernah sih, ada aja yang ngajakin pacaran. Cuman gue kayak nggak mau. masih kayak kalau misalnya pacaran tuh pasti jatuhnya kayak ketuntut lah. Iya. Lu harus nuntut Ada untuk- kewajiban Iya, juga ada ya. kewajibannya gitu kan. Makanya gue lebih kayak ke mana sih, lebih jalanin aja karena gue mikirnya tuh lu tuh digedein sama orang tua lu tuh susah payah gitu kan. Masa lu dapetnya gua gitu kan. Kadang gue suka mikir kayak gitu. Oh, lu Kalau orangnya misalnya- gitu ya. Iya, gue suka mikirnya kayak gitu, kayak dapetnya misalnya bujang. Gue kadang pengen sih punya kayak deket sama duda juga lah, yang punya anak atau gimana gitu. Iya. Biar jadi sama-sama paham lah status kita gimana. Jadi kayak misalnya mau punya komitmen tuh ada status misalnya pacaran karena udah tahu sama-sama kayak gimana gitu. Kalau misalnya yang sama-sama masih bujang, gue suka mikirnya kayak gitu yang tadi gue bilang, lu digedein sama orang tua lu susah payah terus lu dapatnya gue. Misalnya emang iya nggak masalah kalau misalnya emang kita jalanin tiba-tiba putus ya udah gitu. Nah kalau misalnya udah sampai serius, misalnya sampai bertahun-tahun, terus misalnya lu boleh ngomong kayak ya kan gimana guanya misalnya kayak gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu. Soalnya gue dulu waktu sama sebelum kayak yang sama mantan laki gue yang ini sama-sama mikir kayak ya udah yang penting kita gitu loh. Mantan laki lu yang ini gimana sih susunannya? Enggak, yang maksudnya sama mantan laki gue. Yang pisah. Iya, yang pisah. Lu berarti gini, lu kan umur 26. Lu nikah umur berapa? 18. Hah, buset dah. Serius. Itu kan SMA ya? Iya, SMA pas lulusnya. Pas lu langsung nikah? Iya. Gila, muda banget lu. Dia umur berapa? Dia 22. Dia tua. Oh. Dia 92. Oh, segua berarti ya. Yeps. Oke. Hah? Dulu. Terus ya dulu dong. Iya. Terus berarti lu akhirnya setelah berapa tahun lu nikah? Gue nikah sama dia hampir 5 tahun. 5 tahun lu lumayan juga ya. Nikah 5 tahun, pokoknya pacaran itu 1 tahun 2 tahun lah. Pacaran berarti pas 1,5 SMA. tahun, iya. Pas SMA awal. Iya. Terus lu emang udah komit abis lulus nikah. Iya. Gue dari zaman dulu mungkin udah bandel kali ya bang ya. Ya nggak tahu kenapa lu Nggak, nanya. maksudnya gue udah bandel gitu loh. Maksudnya Iya. udah suka pergi-pergian gitu. Ya kan pergi-pergian gak bandel lah. Gue kadang nggak pulang juga. Oh. Kayak gitulah, pokoknya main dah. Nah terus emang akhirnya ketemu sama si cowok ini, Iya. si mantan suami. Iya, mantan suami. Oke. Dan mantan suaminya kalian berdua memang bener kalau nanti kamu lulus kita nikah gitu. Ya pokoknya awal enggak, gue MBA. Enggak, pokoknya gini. Pokoknya kayak kalau sama dia tuh benar-benar sama modelannya, di treat gue juga di treat kayak ratu Iya. gitu kan. Terus yang penting pokoknya tuh yang namanya lagi buta-butanya kali ya. Oh Ya iya, lu udah, buta, pokoknya 18 tahun tuh iya, masih buta lah ya. Gue iyalah masih pacaran kayak gitu. Berarti kan. sebenarnya gue kira lu setelah 18 tahun terus lulus emang nikah. Ternyata sebenarnya kalau nggak MBA lu nggak nikah juga kan? Maksudnya plannya tuh nggak bakal. Enggak, gue dari pacaran itu dia emang udah mau ngajakin gue merit. Jadi Oh. karena orang tuanya juga kayak katanya pengen nimang cucu kayak gitu-gitulah. Nah, terus- Namanya juga dulu kan ibaratnya dimanis-manisin kan ya. Iya dia manis-manisin. Terus gitu. kayak zaman sekarang kayak dinikahin tuh kayak ih wow gitu loh. Ngerti nggak sih? Sekarang wow gak? Oh enggak. Gue sekarang malah nggak ada niatan buat merit lagi karena zaman sekarang aja kadang kalau ngeliat gue tuh lu beneran suka sama gue apa cuman pengen kayak gitu loh. Ya, Karena mendingan- kadang iya, dipandang sebelah mata tuh single parents tuh oh bisa buat ini nih kayak gitu loh. Oh ya itu anggapan sebagian besar orang Ya, kali ya. Tapi hampir rata-rata bang. Setiap kenal sama gue pasti begitu. Biasanya yang kenal sama lo pasti gitu. Dia bilang ke lo. Belagatnya kadang udah langsung kayak nih baru kenalan tapi udah pegang tangan kayak udah ngerangkul kayak gitu. Hampir rata-rata yang gue ketemu nih sama orang gitu. Lalu ketemu orang ini di mana dulu nih, tergantung nih. Gue boleh kenal dari sosmed lah. Sosmed. Ya, Oke. ketemu sama orang pasti begitu. Makanya gue kayak
punya hubungan lagi, gue lebih milih jalanin aja. Iya ya, selama lo nyaman Iya. gitu ya. Berarti sekarang posisinya lu sama anaknya di mana? Anak sama gue, Oh, bukan sama laki. laki gue udah married lagi. Ya tapi masih sering ketemu. Sering kalau misalnya gue ketemuin, kadang anak-anak tuh suka nanyain bapaknya. Anak lu berapa sih? 2 Tapi dua-duanya itu sama lu. sama gue. Oh. Jadi kayak mereka sih sebenarnya kayak gue ngasih tahu walaupun gue kayak dijahatin sama mantan laki gue nih Oh. ya, gue selalu ngasih tahu kalau misalnya anak-anak kalau ditanya kalau ditanya bapaknya kemana, ada kok di rumah gitu kan. Iya. Iya bener dong. Bener Gua ngomong dong, di rumahnya. Iya gue nggak ngomong kayak yang udah kayak nggak ada, bapaknya udah mati apa gimana kayak Anjir. gitu kan. Ada tuh yang Oh iya ada yang kayak gitu. Saking udah bencinya tuh. Saking enggak. bapaknya udah mati kayak gitu. Kalau aku enggak. Jadi kayak pernah waktu pas lagi di sekolah kan, ada salah satu ibunya temennya dia nanya, Iya. namanya apa? Harus gitu. Papanya mana gitu? Ada Oke. di rumahnya kayak gitu. Jadi kadang ada juga sih salah satu itu ibu-ibu nanya juga, sini masih ada papanya? Masih ada di rumahnya. Aku juga jawabnya kayak gitu. Tapi nggak lama ya aku cerita lagi lah. Nggak udahan. Tapi dia tinggal sama istrinya yang sekarang kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan lu sama si mantan suami itu, apa faktor yang bikin sampai akhirnya lu itu Gini. pisah? Waktu pacaran awal married itu gue masih di-treat kayak ratu. Tapi pas kesini-sini mungkin dulu tuh gue lebih dia belum maksudnya kerjanya itu masih kayak buat ke gue ya. Tapi sekarang itu waktu mungkin dia pergaulannya teman-temannya banyak yang belum married, terus tanpa sadar dia ngikut pergaulan mereka gitu. Gue suka ngasih tahu kayak, lu tuh udah jadi bapak, lu harus bisa kayak buat kerja sama teman-teman lo, sama istri lo, Harus kayak bisa gitu. bedain. Iya gitu, jangan ikut-ikutan gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya emang sekali 2 kali. Nah dia sering kayak gitu. Jadi terus tanpa sadar punya uang sedikit, dia ikutan klub motor, terus kayak dia jarang, maksudnya pulang sih, tapi kayak pulangnya cuman kayak pulang jam 2 nih, jam 3 pagi, ntar siang langsung berangkat kerja. Ya udah gitu-gitu aja tanpa sadar kayak gitu. Terus udah nggak terus tanpa sadar kayak nafkah udah enggak, terus dia juga KDRT kayak gitu. Waduh. Serius, Dia nggak maksudnya nggak ada selingkuh. nggak ada kerja. Iya, Selingkuh juga. Iya, Buset dah. semuanya gue udah dapet. Kayak awal-awal nge-treat gue tuh kayak gitu kan. Makanya gue kadang kalau misalnya ada orang yang nge-treat gue kayak ratu atau Udah gimana, tahu ya. nah itu dari situ Takutnya gue bakal suka kejadian mikir lagi. bakal kejadian lagi. Makanya gue lebih legowo aja kalau ada orang yang kayak gitu, gue tinggalin. Tapi yang doi gue yang sekarang dia malah kayak dia ngejar, walaupun misalnya gue ngeblok dia, ntar dia ngejar datang ke rumah tiba-tiba kayak gitu. Datang ke rumah lu. Iya, aku depan rumah. Buset, tiba-tiba sampai kayak gitu. Iya kan. Tapi dia nggak manggil, cuma di depan doang, diem. Iya nggak bisa lah kan, kadang dia malam-malam. Hah, malam-malam? Kan gue berantemnya malam mulu Bang. Gue baru tahu. Malam itu kalau siang Kalau dan siang pagi nggak pernah. Enggak, karena udah Oh. dia ada kesibukan, gue pun juga ada kesibukan kan. Jadi tanpa sadar pasti Malam berantemnya. Iya. Dan biasanya berantemnya konyol atau ya udah berantem kayak biasanya iya, ntar aja. kalau kayak biasanya aja. Berantem tipis-tipis karena nggak ini. Enggak, Apa sih lo? enggak. Bisa diem banget. Ya udah tuh terus. Oke. Nah, mantan laki gue waktu itu juga nggak mau diceraiin kan. Gue udah minta cerai. Gue udah, Kenapa? ya kan ibaratnya lu udah KDRT nggak dinafkain semuanya, selingkuh juga. Buat apaan rumah tangga kayak Tapi gitu? itu gua semua bilang ada kayak gitu. buktinya kan? Ada, gue selalu nyari bukti. Setiap cewek yang gue chatting gitu tuh malah ceweknya yang marah-marah ke gue. Lah. Kan kocak ya, gue bilang ya udahlah. Dianya juga nggak mau. Akhirnya dia sama modelannya Modelan apa nih? ngehamilin anak orang. Anjir. Iya itu. Ngambilin lagi. Dia ngehamilin, baru dia mau cerai sama gue karena dia kayak ngebuktiin gue bisa kok hidup tanpa lo gitu. Oke. Ibaratnya I see. gue nikah sama dia pun kadang tinggalnya itu nggak pure kontrakan Bang. Nah terus? Kadang di rumah dia, kadang di rumah gue. Tapi lebih banyak di rumah gue. Oh ganti-gantian. Terus kayak di rumah itu ibaratnya kayak lu udah semuanya ada. Ya. Mau apa tuh pasti kadang keturutan kayak gitu loh. Kadang waktu itu pernah kayak gak punya motor.
minta motor sama bokap gue. Walaupun second sih dikasih. Ya. Sama dia diapain? Dijual. Anjir. Dijual lagi sama dia. Terus ganti motor. Nah ganti motor pun juga dijual lagi. Ya modelannya kayak gitu Anjir, dah. enggak, Bapak maksud- gue tuh sebenarnya Aneh kayak banget. awal-awal kayak minta usaha, pengen bikin usaha sablon, dikasih sama bapak gue modal. Terus katanya bangkrut atau gimana kayak gitu dah. Bangkrut. Karena bapak gue tuh mikirnya kayak ya menantu kan, ntar juga duitnya juga bakal ke cucu-cucunya Ke cucu-cucunya, dia, ya. atau ke anaknya dia kayak gitu. Makanya bapak gue tuh selalu ngasih apa aja gitu. Di rumah pun juga ibaratnya dia tuh udah enak, udah semuanya kayak pakaian, makan, tinggal dilayanin, udah gitu doang Tapi sih. sebenarnya maksudnya dia nggak perlu aneh-aneh juga, Iya, udah harusnya aman-aman aja ya. Iya, harusnya kayak gitu kan. Tapi emang dianya yang bertingkah. Namanya masih muda kali ya, masih happy maunya main, tapi malah udah married. Mungkin dia mikirnya kayak gitu kan, tanpa sadar. Iya, paham. Jadi dia ikut-ikutan main sama temennya. Terus temennya tuh pernah kan main ke rumah gue juga, pernah ngasih tahu juga kayak dia udah bilangin ke mantan laki gue, katanya lu udah punya bini bener, punya anak cakep gitu ya. Lu tinggal bener kenapa sih, kayak tinggal bener aja kenapa sih digituin kan. Malah temen gue dijauhin sama mantan laki gue gara-gara nasihatin itu doang. Kan kocak kan. Terus Aneh temen gue banget. ngasih tahu lagi kayak iya lagi deket sama cewek kayak gitu. Wow. Modelan kayak gitu. Terus akhirnya yang tadinya nggak mau diceraiin, dia mau cerai gara-gara ngehamilin anak orang tuh. Enggak, itu berarti istrinya yang sekarang. Enggak. Anjir. Anjing, jadi pusing. Jadi yang Ini yang kedua lah dihamilin- taruhnya. Enggak, yang tadi dia bilang dihamilin itu sekarang gimana, dan saat itu kondisinya dia gimana? Kalau sekarang gue nggak tahu karena gue nanya kabarnya dia pun bukan nanya kabar sih, maksudnya nyari infonya dia pun nggak ada, dia ngeblok gue, istri yang kedua ini ngeblok gue karena mikirnya gue bakal balik lagi sama mantan laki gue, ternyata kan enggak kayak gitu. Terus dia nikahnya sama yang mana lagi, yang hamilin baru lagi, beda Enggak, orang kalau lagi? ini nggak dihamilin, kalau sekarang istri yang sekarang itu janda anak satu. Oh, janda anak satu. Ya. Saya nikah dan lu kenal? Enggak kenal. Oh, oke. Maksudnya udah kenalan maksudnya. Oh, tapi udah kenalan. Enggak deket banget, cuman setahu ya udah sapa-sapaan kayak gitu. Nah, Hmm. dia pas lagi diceraiin itu ternyata bulan-bulan apa ya nggak tahu lah, ternyata dia juga udah married. Jadi pas lagi masa persidangan Heeh. dia meritnya masih merit sirih kayaknya, karena belum ada ini. Merit siri. Kalau merit siri berarti Cuma kertas doang. Nggak ada ke negara ya? Iya enggak. Nah ya udah tuh, makanya mungkin dia bisa cerai atau gimana kayak gitu kan. Terus akte cerai gue keluar tuh bulan Februari. Hah? Anak dia lahir Wah, bareng. samaan. Iya, gue juga kaget, gue bilang wah Bareng gila, gitu. berarti ini nggak ini dong, nggak bukan akhir tahun doang maksudnya. Iya. Pasti Jaraknya juga iya, sebelumnya udah. ya lu bayangin aja 9 bulan misalnya ya kan, Iya. udah mungkin sebelumnya ya udah tuh. Dia juga nggak benar juga, padahal di keluarga yang istri kedua tuh sebenarnya semuanya juga ada, ibaratnya Udah cukup orang juga. ada, udah cukup juga. Ih, aneh banget masih bertingkah ya. Iya, nah akhirnya dapat istri yang ketiga nih. Istri yang ketiga emang bener, maksudnya dia nikah dulu baru hamil. Ah, ini benar nih, Iya, nikah ini dulu bener. baru hamil. Tapi Oke. keluarganya kurang. Maksudnya? Gimana sih? Kayak Kurang- perekonomiannya lah. Oh, maksudnya Kayak tidak gitulah. ya pas-pasan gitu ya. Malah anaknya ini kadang si cewek ini kayak anak tiri gitu, ngerti gak sih? Kayak apa? Nggak diperhatiin. Yang dibuang. Iya, jadi dia gara-gara ya broken home lah, kayak modelan kayak gitu. Nah kayak gitu, terus dapet dah tuh, ya udah. Terus kadang mantan laki gue pun suka cerita, gue mau ceraiin si ini nih kayak gitu. Ya gila lu ya, gue bilang gitu. Dia masih suka cerita, masih suka ngajakin gue balikan, tapi gue nya nggak mau. Ya, Gila iya, aja iya. kali kalau gue mau lagi sama dia, gue bilang gitu kan. Sekarang ibaratnya dari anak gue 2, anak istrinya dia yang kedua 1, anak yang sekarang 2 juga, terus ada anak tiri 1, jadi 6 dong anaknya dia. Gila, maksudnya gue mau balikin lagi sama dia. Anaknya 6. Oh iya. Kok sama ya? Kayak pernah mendengar anaknya 6. Siapa ya? Kan
nggak habis pikir aja. Terus lu apa sih namanya, udah tahu lu kayak gitu ya, terus lu masih bisa ngajakin gue balikan gitu, lu gak punya otak apa gimana gitu. Suka mikir kayak gitu. Terus akhirnya kalau itu kan udah ya gimana ya, udah ya udahlah, udah nggak akan bisa, emang mungkin karakter kali ya. Jadi nggak akan bisa berubah tuh. Nah, lu kan tadi di awal kita bahas tentang pasangan lu yang sekarang, tapi lu pasti jalan sama orang lain juga. Deket jalanin. Apa sih? Susah banget, aduh. Tinggal ngomong iya gitu. Lu jalan sama orang lain juga. Tapi berarti gimana kalau lu jalan sama orang lain, cowok lu yang sekarang nggak tahu atau emang dia udah tahu? Dia tahu. Dia tahu lu ngapain aja. Cowok gue yang lagi gue deketin, dia tahu dia. Yang lagi lu deketin tuh yang dibahas tadi kan? Enggak, ini kan kata lu kan apa? Pasti lu ini dong dekat sama orang lain juga kan? Iya. Nah iya itu. Oh ini berarti bukan cowok lo yang sekarang, tapi cowok yang lagi lo deketin. Taruh aja namanya Doi kan? Ya udah namanya si Doi. Doi tahu cowok gue yang gue deketin, cowok gue yang deketin tahu Doi juga. Enggak, tapi mereka saling kenal? Enggak saling kenal. Tapi cuma karena lo ceritain. Jadi yang orang yang gue deketin dia tahu kalau gue pernah, apa maksudnya gue pacaran sama dia. Nah si Doi ini pun juga tahu kalau gue dekat sama si dia, karena yang gue bilang kan apa? Oh enggak, mamanya pernah sempat ngenalin cewek teman mamanya, teman mamanya dia, ke Doi gue kan. Gue tahu tuh. Ya udah gue juga dekat dong sama orang lain, jadi dia juga nggak bisa nuntut kayak hak apa namanya sih, bolehnya sama dia doang gitu kan. Iya. Ya udah gue dekat sama dia juga tahu. Oke, sama-sama tahu. Gue sampai ngasih tahu ke dia juga kan. Lah orang si ini juga tahu kok sama kamu, aku masih sama kamu. Terus ya kamu juga tahu kan kalau aku juga dekat sama dia. Iya kayak gitu. Udah pernah ngapain aja kayak gitu-gitu kan. Buset. Ya kan kadang suka gimana. Tapi sih? Ya standar lah. Sekarang gini deh. Gitu. Iya kan kadang sekarang gini deh. Pacaran gak kayak gitu gimana gitu. Zaman sekarang cuy gue. Iya, zaman sekarang kayak ya itu kan bumbu ya. Iya kan. Kayak cuman emang sekarang ada apa yang pacaran kayak zaman SMA cuma nonton makan pulang enggak kan? Zaman SMA aja kayaknya nggak gitu juga sih. Iya sih. Kadang kan nongkrong bareng sama kawan-kawan. Iya kawan-kawan. Jam sholat Jumat kan biasanya pada sholat Jumat sepi, itu kan pasti ada aja momen-momen curi-curi waktu. Nah berarti lu jalanin sama cowok lain, dia maksudnya tahu. Ada, iya yang dia nggak tahu ada nggak? Nggak. Jadi semua lu tahu tuh, dia tahu semua cerita lu. Tahu. Baik buruknya. Tahu. Wah. Tapi dia masih mau sama gue, padahal gue udah sering kayak, udah lu sama yang dipilihin nyokap lu aja, ngapain sih sama gue kayak gitu kan. Udah tahu lu tahu gue kan latar gue kayak gimana, agama kita juga udah beda kayak gitu kan, buat apa kayak gitu kan. Tapi tetap aja aku nggak tahu. Terus dia juga pernah bilang sama gue juga kan, gue belum pernah nemuin cewek yang kayak benar-benar mandiri, benar-benar nggak lenje kayak gitu-gitu. Biasanya tuh yang dekat sama gue pasti lenje kayak apa-apa gimana kayak gitu. Kalau lu benar-benar lu nggak nuntut, lu nggak apa sih namanya, lu bisa sendiri. Kalau misalnya emang baru nggak bisa, lu baru minta tolong sama gua kayak gitu-gitu. Makanya terus dia juga punya mantan 5 tahun 6 tahun lah, nggak tahu gue juga, sama beda agama juga. Gue disamain sama dia. Aku tuh kalau misalnya ngeliat kamu tuh hampir 11-12 sama mantan aku gitu. Kalau misalnya aku tadinya dia juga mau ngikut dia kan, mau murtad gitu kan. Tapi dianya masih kayak mikir atau gimana gitu. Kalau misalnya aku ngikutin kata hati aku, mungkin aku udah married kali sama dia kayak gitu. Ya udah. Wow. Lu kan udah tahu ujungnya kita gimana gitu. Gue sering blokir dia, tapi ntar dia tiba-tiba kayak ngedatengin gue, minta buka blokiran. Kayak dia ngomong sendiri, kita kan kenal baik-baik, putus baik-baik, tapi putus baik-baik dia nggak mau. Iya gimana? Berarti lu menjalani apa ya, hubungan sama orang lain tuh maksudnya udah biasa aja ya, maksudnya dia juga udah nerima gitu. Biasanya lu ngejalanin sama cowok lain, lu ngejalaninnya kayak sama kayak dia tuh, maksudnya jalanin aja gitu.
malah si ini malah yang lagi gue deket sama dia itu lebih ke dia mau punya status. Oh, dia mau punya malah status. kayak gitu, maunya pacaran. Oke. Sampai dia kayak ya udah lu nunggu apa, kalau dia kan emang dia tahu gue punya doi kan, dia sampai bilang ya udah lu selesaiin dulu aja sama hubungan lo kayak gitu kan. Kalau sama gue mah gampang, lu mau curhat kayak gimana juga, kayak gimana pun ya udah gitu. Gue suka curhat, gue kadang curhat doi gue pun ke dia. Tapi dia masih welcome kayak gitu. Kadang suka ngata-ngatain gue, lu mah bego gini ya gimana ya gitu. Ya udah, tapi kadang ya gitu. Tapi dia sampai pernah bilang, lu kalau gue bisa kok kalau emang lu mau gue bantuin lu move on gitu kan. Kalau gue kan nggak bisa, gue bukan lu apa sih namanya, bukan soal move on juga sih ya. Nanti gue takutnya jadinya pelampiasan, gue kayak nanti jadinya ngebandingin lu sama dia, kayak biasanya gue di-treat begini, ntar lu nge-treat gue beda, pasti gue ngerasa aneh gitu. Iya benar pasti kayak gitu. Betul. Iya, jadi kayak apa ya, kasihan, jadi kasihan. Jadinya gue kasihan sama lu, bukannya gue yang jadi kayak ya gue bilang pelampiasan aja lah bang. Hubungannya kan gak enak. Gue pernah lah ngerasain kayak gitu, makanya gue nggak mau gituin orang gitu. Lu boleh nakal dah, lu boleh minum, lu boleh mabok atau lu gimana kayak, tapi seenggaknya kalau misalnya soal hubungan, sebisa mungkin kalau emang satu orang ya satu orang aja. Kalau gue gitu. Tapi lu nggak satu orang. Gue kayak gitu pun gara-gara dia dikenalin sama mamanya. Enggak, maksudnya tapi kan lu jalannya nggak sama satu orang dong sebenarnya kan. Enggak, gue beneran waktu pas lagi sama dia itu sebelum nggak ada problem gara-gara omongan mamanya tuh gue emang benar-benar berdua-duaan sama dia. Iya, terus setelah ada problem itu, itu jadi turning point lu supaya kayaknya emang ya udahlah gue sama cowok lain juga nggak apa-apa lah gitu kan. Ya itu gara-gara ya iya benar kan, itu yang dibahas. Benar. Tidak usah mencari pembenaran Anda. Ya emang bener kan? Iya. Kan di titik itulah akhirnya lu berpikir bahwa kayaknya gue nggak apa-apa deh kalau cari cowok lain gitu. Kalau misalnya kayak gitu berarti lu nyari cowok lainnya dari mana? Gue bukan ngambil sih, maksudnya gue ngambil. gue kayak gimana sih? Deket sama yang sebelumnya itu loh, yang kenal dia. Iya, yang maksudnya yang sebelumnya? Kayak gue cuman maksudnya yang dia suka ngechattingin gue, ntar gue nggak chatting dia duluan, tapi gue pakai status. Kayak model-model apa sih namanya, kayak galau-galau apa gimana gitu, biar gue di chatting gitu. Ya lo masang status buat mancing, nanti ada reply dari mereka gitu. Gue ini sih lebih ke apa sih namanya, biar gue nggak terlalu tertuju banget sama dia. Iya. Tadinya kan yang gue bilang gue yang jalanin kan benar-benar satu orang, dia doang kan, ya udah gue nggak pernah kayak nganggepin cowok-cowok lain. Nah sekarang pas lagi dia dikenalin sama mamanya kayak gitu, ya gue jadi mikir aja, oh ya udahlah, mendingan gue juga welcome juga lah sama orang lain. Gue lebih ke welcome aja sih, gue nggak mau perhatian juga, nggak mau kayak langsung caper gitu, enggak. Gue kayak ngebalesin chat mereka lagi kayak biasa. Nah dari situ, ntar ada tuh yang bertahan kan, biasanya ada tuh yang bertahan 1-2 orang. Nah yang bertahan itu dia doang. Wow. Karena gue udah kenal dia 2019 kalau nggak salah akhir dah. Udah lumayan ya. Iya, tapi gue selalu apa sih namanya, cuekin. Jadi kayak dia cuman balesin status gue, tapi gue cuman nge-rate. Wah, gitu. Sombong banget ya. Iya, gue sombong banget, sumpah dah. Berarti kalau kayak gitu, bentar. Kalau misalkan kayak gitu, lu ngejalin hubungan sama maksudnya lu ngejalin hubungan sama yang maksudnya kan gimana gue jelasinnya? Ya jalanin sama orang yang di luar selain 2 orang itu yang lu lagi deketin, sama yang lu lagi jalanin sekarang. Lu tahu ya, maksudnya lu nggak punya harapan juga kan sama orang itu. Apa yang lu cari? Masih ada dong ya. Sibukan. Jangan dikletek anjir. Gatel banget tangan lu nih, lu pakai ini. Sibukan aja, biar gue lupa, biar gue nggak ada apa sih namanya, kepikiran sih sebenarnya. Iya tapi kan lu kayak ya jahat ya. Iya bukan, maksudnya harus ada dong yang apa ya, yang jadi yang jadi alasan lo supaya lo tuh akhirnya mau coba deh, mau
ngubungin si orang-orang yang di luar ini gitu. Misalkan gini, ya lu butuh temen cerita aja doang misalnya, atau lu pengen jalan doang, atau duit, misalnya gue butuh duitnya doang. enggak, gitu. gue jalan doang kayaknya deh. Kok udah kayaknya sih? Enggak. Kayak ragu Serius, gitu. Enggak, bukan ragu sih, kayak kalau misalnya kayak cuman duit doang, gue juga suka mikir kayak lu tuh nyari duit susah gitu loh. Masa ya gue mau minta duit gitu kan? Gue nggak pernah mikir begitu. Jadi gue lebih kayak mikir lebih jalannya sih. Kayak lu ngajakin gue makan, lu ngajakin gue kemana? Oh ya udah gitu. Gue nggak bakal minta apa-apa. Masa sih? Iya. Gue lebih ke begitu sih. Berarti lu nggak pernah deketin orang yang demi uangnya doang gitu? Enggak. Sama sekali? Enggak. Dalam hidup lu? Enggak. Wah gila. Gue nggak pernah. Karena kayak gue bilang kan, nyari duit susah, masa lu minta-minta sih. Maksudnya dia nih, lu nyari duit susah kan, terus dimintain sama orang gitu. Iya. Gimana? Ya tergantung orang itu siapa Ya lah. udah, kalau gue kan mikirnya begitu. Iya. Kan kadang gue takutnya nanti misalnya nih, gue udah jalan sekali 2 kali, terus kayak minta duit atau gimana gitu kan. Nah ntar tanpa sadar kalau misalnya dia ilfil, ntar mikir gue jelek, bakal pandang buruk gue gimana kayak gitu. Lu takut ya, maksudnya lu ada kepikiran itu ya? Gue pasti kepikiran begitu. Wow. Tapi kayak kalau misalnya nih ya, emang tujuannya buat nyari duit atau gimana gitu, pasti ada kayak temen gue dikenalin gitu, lu mau nggak nemenin ini nih gitu. Tapi Ya berarti ada dong intensi lu nyari uang sebenarnya. Kan tadi lu bilang nggak ada dasar. enggak, iya, tapi kalau Enggak, misalnya iya. enggak gini. Kalau Oke, misalnya coba buat jelasin. deket sama orang, kayak misalnya buat kayak gitu-gitu, deket maksudnya Gitu-gitu. deket sama orang lah ibaratnya. Gue nggak Iya. pernah intens kayak buat minta duit atau gimana. Gue lebih ke jalan. Tapi kalau misalnya emang bener-bener gue udah buntu atau bukan buntu sih, gue kayak ada yang nawarin kayak gitu, tapi kayak cuman buat nemenin nih atau gimana, kayak gimana dulu. Kadang gue suka ngeliat dulu nih orangnya. Tapi gue nggak pernah kepikiran kayak gue buat intens cari duit modelan gitu. Kayak apa sih namanya, open BO ya. Anjir, gue gak bahas open BO maksudnya. Tapi kan hal kayak gitu kan, Pasti kalau open BO kan memang rutinitas kan nyari Iya, duit. iya. Kalau lu tapi enggak ke situ arahnya. gimana tuh? Maksudnya lu emang gak open BO. Iya. Tapi kalau misalkan lu lagi ada di posisi yang kayak kayaknya gue mentok banget nih, apapun juga lu lakuin gitu. Ini kita coba masuk ya. Iya. Kan tadi lu bahas dikit tentang apa namanya? Ya kalau emang lagi butuh terus dikenal-kenalin. Nah, itu maksud gue poinnya di situ. Berarti tujuan lu apa gitu. Ya ada duit, ya minta duit lah kayak gitu kan. Berarti bener dong, ada momennya Iya, memang ketika lu iya. mentok. Itu tapi kalau misalnya itu kayak gue diajakin kayak buat nongkrong dunia malam. Nongkrong dunia malam. Tahu kan? Dugem, taruhlah. Ya udah kayak gitu Istilahnya kan. aneh-aneh. Tahu ini enggak tahu gue. nongkrong jadi nongkrong di dunia malam itu maksudnya gimana? Kayak ngajakin dugem. Maksudnya dugem dibayar atau gimana? Ya. Jadi kayak cuma nemenin kayak modelan. Enggak, jadi gue nih hampir rata-rata kayak gue diajakin sama teman gue, ntar tanpa sadar teman gue tuh bawa orang gitu loh. Udah lu ini aja BG temenin tuh, dia juga duitnya banyak kayak gitu-gitu tuh kadang. Nah berarti kalau kayak gitu activity-nya apa? Terus gue kadang suka gue nggak enak BG, gue nggak kenal kayak gitu-gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kali cuman ngobrol cuman nemenin doang atau gimana gitu. Ya udah, tapi gue nggak terlalu kayak, kadang malah kayak gue kalau dunia malam gitu gue tinggal tuh orang-orang kayak gitu kan. Gue lebih ke teman gue, terus ntar nggak lama ya baliknya tanpa sadar mereka ngasih. Padahal gue tinggal tapi gue ada aja gitu loh dikasih duitnya begitu. Tapi nanti pas lagi tanpa sadar, bukan tanpa sadar sih, ntar chattingnya ke teman gue, nanya ke gue open BO apa enggak gitu. Terus kalau kayak gitu respon lo gimana? Enggak. Berarti memang enggak dong open BO. Tapi kalau emang Tapi gue dikasih duit pas lagi dugem. gimana sih? Dikasih duit dugem tuh lo ngapain aja sih? Nggak ngapa-ngapain padahal.
Ya dia cuman enggak, kalau dia modelannya kayak gue suka nih sama nih cewek, ya udah gue ngasih jajan buat lo. Oh, berarti nggak harus kayak maksudnya gimana nggak sih? harus check in. Iya, nggak harus check in kayak gitu. Tapi dia yang penting nemenin minum, tapi nggak pure lo harus joget atau gimana, enggak. Tapi ada momennya dia ngajakin check in gitu nggak? Ya yang gue bilang pasti setiap kalau misalnya habis dugem kayak gitu, chattingnya ke teman gue yang bawa dia. Loh, kok jadi ke dia? Oh, maksudnya nanya make sure ke Temen gue. ya. Ini orang bisa apa enggak gitu? Iya, kayak gitu. Kenapa nggak langsung aja? Nggak enak lah, karena kan mungkin dia ngeliat dari guanya, kan gue yang suka pergi-pergian. Dia suka pergi-pergi. Guanya yang suka pergi-pergian. Pergi-pergian tuh dalam arti Kayak di tempat dugem gue nggak stay di sofa gitu loh. kemana-mana Iya. gitu. Tapi nih orang suka sama gue. Kalau kayak gitu, gue kadang suka kayak pergi-pergian. Oh, lu orangnya gitu. Masih belum bisa gue. Terus kalau misalkan dijawab akhirnya misalnya ya dijawab iya bener, iya dia bisa misalnya gitu. Terus kalau udah dijawab bisa, Ya gue bego-begoin temen gue lah, mau ngapain lu orang gue nggak gitu. Gue juga pernah kali di fitnah juga, kayak difitnah. Iya, Siapa yang fitnah? adalah salah satu kawan gue. Oh, temen lo sendiri. Gimana? Harus ada. Kenapa harus ada? Enggak, gue pernah lah beliin barang elektronik lah ke teman gue. Nah, terus Gue bilang ini apa sih namanya, duit pure, emang duit gue gitu kan. Tapi dia bilangnya sama orang lain tuh ini nih sini boleh open BO beliin gue ini kayak gitu. Terus ada yang nanya juga kan. itu asal nyeblak atau gimana? Dia bilangnya ke temen gue, ke teman-teman gue, tapi nggak bilang ke gue juga. Jadi tanpa sadar teman gue juga belum cerita kan, karena belum tahu dia juga kan. Maksudnya bukan belum tahu tuh, belum pure tahu banget lah 100%, masih kayak 50%. Apalagi sih, nah terus ada lagi tetangganya, bukan tetangga sih, adalah salah satu orang, dia kan main micet, fotonya dia. Taruh dia main micet. Adalah ini nanya, Mbak ini bukannya kamu, kayak gituin kan. Dia digituin, lah bukan saya ini mah, digituin kan. Dia pura-pura bukan dia, terus langsung celetuk lah. Itu tuh si Neva tuh yang open BO. Aku mah nggak pernah main open BO, kata dia kayak gitu kan. Ya gila kali, gue bilang, gue kalau misalnya emang udah main open BO, duit gue mah udah banyak. Gue ngapain main sama lu lagi, main sama lu pada gitu. Mendingan gue ngumpulin duit nih. Open BO sekali ngewe cuman berapa misalnya ya, taruhlah gope, gue sehari bisa 3 kali misalnya dapat. Gue udah dapat 1,5. Duit gue bisa kumpulin buat beli apa kayak gitu. Ya juga sih, bener juga ya. Kayak dia ngapain gue main sama lu pada, gue bilang. Yang apa sih namanya, yang masih nongkrong lah ya, kayak gitulah. Padahal dia pun juga kayak banyak kenalan cowoknya gitu kan, kayak dikasih duit berapa gitu. Kadang gue suka nasihatin, lu beliin barang kayak, beli apa kayak gitu kan, maksudnya yang kelihatan benda gitu kan. Tapi dia enggak, kayak dikumpulin aja uangnya, tapi tahu hilang, tahu duitnya habis kayak gitu. Wow. Kalau gue kan kayak duit punya panas ya, duit panas. Ya, kalau gue kan uangnya bener-bener ya, gue beliin elektronik ke dia karena gak ada sama sekali. Iya. Gue bilang, ayo kalau mau PT-PT yuk. Kalau nggak mau ya udah. Akhirnya gue kucuk-kucuk datang bawain. Kaget dia. Kiranya uang BO. Wow. Tapi kalau yang sampai akhirnya kejadian gitu, ya udahlah, akhirnya memang lu mentok nih, ada di titik mentok nih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Udah, gue mentok nih. Kayak pasti kan tiap orang punya ada momen titik terendah ya, sampai akhirnya kayaknya ngelakuin hal yang akhirnya kayaknya ya udahlah, mungkin ini pertama dan terakhir, atau mungkin ini kayaknya harus apa ya, nggak boleh terlalu sering gitu. Tapi gue butuh banget nih, urgent, BU gitu. Pernah gue 2 kali.
Anjir dihitung. Nggak, gue lebih ke gimana ya, kalau ada teman gue kayak nanya cewek gitu, gue ada, pasti ada lah. Tapi gue nggak pernah gue yang gituin. Kayak kadang ada teman gue maunya lu gitu, gue nggak kayak gitu, bego kadang kayak gitu ya. Lebih kayak itu. Tapi pas lagi gue lagi butuh banget, ya udah, adalah orang dikenalin. Selalu gitu ya. Iya, Ya udah adalah orang dikenalin. Ya pastilah kayak gitu. Nah, ya udah, gue lebih kayak ngasih cewek ke orang dibandingkan gue yang kayak open BO. Tapi kalau waktu itu yang 2 itu gue benar-benar BO aja. Itu lu BU karena butuh cepat gitu. Wow, tapi lu maksudnya kan gini ya, ada orang yang kayak apa ya, open BO terus dia tuh picky milih gitu. Lu juga gitu gak? Enggak. Oh jadi lu bodo amat tuh, Iya, walaupun bodo. hancur bet misalnya. Karena gue mikirnya main cuma berapa menit sih. Ya nggak tahu, Langsung siapa balik. tahu bisa. Soalnya kan mainnya main short time. Oh gitu ya. Yep. Ya udah main short time cuman ya 10 menit palingan. Tai 10 menit doang. Ya gue 2 orang itu 10 menit, Wak. Maksudnya di 2 orang berbeda itu dua-duanya sama 10 menit. Iya, gue dateng main. Terus 10 menit terus pulang. Gak nyampe sejam sih. Terus pulang. Iya, pulang. Dia langsung pergi. Ya udah. Jadi gue mikir kayak gitu. Kadang gue juga pengen kayak terus aja nih kayak gitu. Tapi gue nggak bisa. Nggak bisa begitu. Karena gue nggak suka diomongin. Oh lu gak suka diomongin orangnya? Si ini nih, misalnya ya, si ini nih open BO, bisa kali dia tuh paling segini kayak gitu. Gue nggak suka digituin. Jadinya gue jadi kayak rendah banget harga diri gue, anjir. Makanya gue lebih kayak ngejual anjir, nggak kenal. Jadi kalau misalnya ada teman gue minta cewek atau gimana, muncikari dong. iya, enggak, makanya Bukan ya? minta cewek baru gue pasti gue kasih. Udah modelan kayak gitu aja sekarang. Udah sekarang kalau gue sih udah nggak ada apa ya namanya ya, tanggungan lah. Bukan tanggungan sih, maksudnya tanggungan masih ada, cuman masih gue mampu sekarang. Kalau misalkan gitu lu emang dapat untung? Dapat untung emang? Ngejual. Iya. Kenapa lu kalau ngomong tuh diplanin nih? Jual. Enggak. Kenapa? Enggak dapat sama sekali. Ada yang dapat, ada yang enggak. Gimana sih? Ngerti nggak? Jadi Ada yang kan dapet, ada yang ada enggak. yang kayak dia misalnya nih cewek dikenalin, ada yang tahu diri lah dianya, ini kak buat lu gitu, makasih ya, misalnya ada tanda terima kasihnya lah, kayak gitu. sih. Ada yang enggak, ya udah. Oke, paham. Berarti tapi kan ada yang ngiranya paling dia udah dapet gitu, jadi dia nggak ngasih lagi gitu. Lu bilang nggak? Gue nggak dapet lo gitu. Enggak, gua nggak pernah ngomong kayak gitu juga. Seininya aja, seikhlasnya mereka aja, lo sadar diri aja gitu. Tapi gue pasti kalau ngenalin mereka itu di atas GoPay. Di atas GoPay? Iya. Oh, di Pernah atas kali. standar UMR micet ya? Iya. Ditahuan ya bun. Lu yang cerita gue jadi Oh, iya. tahu. Ya standar micet kan segitulah pokoknya, makanya. Standar micet berapa? Kan mungkin ada yang belum tahu nih, yang denger kan. UMR micet tuh, UMR ngewe micet berapa? Paling kecil itu 2,5. Paling kecil 2,5? Iya. 250.000? Iya. Itu 10 menit? Berapa? Itu yang main ST lah pasti. Short time, Iya. oke. Gue nggak tahu kalau misalnya main LT itu. Cuman kalau misalnya LT kan tergantung dari negonya mereka. Nego, iya oke. Terus berarti standarnya sekitar 250.000 sampai 1 juta. Mungkin. Wah. Karena gue nggak tahu standar. Maksudnya standar tingginya gue juga nggak tahu. Kalau lu yang biasanya ngejual ke orang berapa? Paling gede itu 2.500. 2.500.000 Iya, paling gede. Paling kecil itu GoPay 600. Sama aja dong, nggak beda jauh dong. Tapi sama kalau- UMR micet. Ya tapi kalau enggak, maksudnya kan kalau misalnya di micet kan benar-benar parah negonya. Hah? Itu paling mentok itu di 2,5. Masih nego lagi gitu? Masih ada Iya yang nego lagi? Iya, gue punya teman lah, Iya. orang BO gitu. Dia suka cerita juga, ih gila banget ya, gue masa ditawar 200 kayak gitu. Anjir, serius? Iya serius. Dari dia naruh di bio-nya itu GoPay. Ah,
Dia naruh di bio-nya GoPay, tapi Iya. masih aja dia yang nawar. Tapi kalau misalnya pokoknya dia tuh paling mentok 300 baru oke, baru fix. Tapi kalau misalnya udah di bawah 300 nggak mau. Tuh. Jadi ada Kalau buat standarnya dia, lah iya. ya. Iya iya iya. Ada kayak gitu. Ada yang Gila. modelan kayak ya udah dua kali short time tapi 700. Ada tuh yang kayak gitu. 2 kali short time tapi 700. Main cepet, Oh, main cepet tapi 2 kali. 2 kali dalam 1 hari gitu di tempat yang sama. Enggak, kayak lu main nih misalnya 3 jam lah tapi 2 kali gitu. Oh. Makasih ya penjelasannya ya. Iya, enggak, soalnya kan gue pun juga dijelasin sama teman-teman kayak gitu. Gue jadi kayak lebih ke paham sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak bodoh-bodohin tuh, orang kalau misalnya gue denger cerita gitu, oh pengalaman nih, bilangnya kayak gitu. Padahal mah gue boleh masuk dari, maksudnya boleh dari pengalaman Iya. teman-teman gue Iya, kayak gitu. karena emang circle lo yang di situ banyak gitu. Iya. Jadi lo tahu lebih banyak lah. Iya, jadi kalau orang-orang kayak buat anggap gue apa namanya sih kayak gitu, nggak sembarangan juga, ngerti nggak? Iya 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 ya. Nggak apa ya. Ya kayak orang tuh harus tahu lo dulu lah gimana baru. Dan lo nggak separah itu, orang cuma 2 kali kan. Lalu dah Lah lo yang ngomong, iya kan? teman gue itu kayak gitu dia 700 2 kali. Kalau yang 2 kali itu lo dipatokin, lo matokin nggak harga lo sendiri? Atau lo nggak sebenarnya buta harga? Gue buta harga sebenarnya. Nah terus lo gimana Jadi kalau dapetnya misalnya gimana? ada teman gue yang nyari ada cewek enggak atau Iya. gitu kan, pasti gue selalu nanya lu mau nego berapa dulu, gue gituin kan. Baru gue ngasih tahu harga ke teman gue Oh, kayak gitu, lu mau nggak gitu. kalau Apalagi yang kalau misalnya dia main micet kan pasti nggak mungkin nggak mau gitu loh. Oh iya benar, pasti ya. Iya. Pasti lebih gede soalnya daripada micet. Soalnya kalau misalnya kayak yang kalau lu nyari dari orang ke orang, biasanya di atas GoPay. Iya, udah pasti ya, Iya, minimal udah mah pasti. GoPay udah di tangan ya. Iya, kalau misalnya Bersih. kalau ketahuan dia main micet pasti udah mau GoPay pun juga. Kalau yang lu buta harga nih. Berarti ketika pas teman lu waktu itu ngubungin lu gimana nentuin harga diri lu sendiri? Anjir, maksudnya? Yang lu bilang 2 kali itu kan lu harus tahu dong. Oh, kalau Dikasihnya itu enggak. dikasihnya berapa kan lu harus Enggak, kadang punya standar. Kalau misalnya kayak gue suka bilang apa sih namanya? Suka nanya ke teman gue, Nah, "Lu mau yang kayak gimana? Lu mau yang maksudnya kayak maksudnya kriteria iya, modelan gitu. kayak gitu ya. Oke. Main sekali kan, main short time kan, terus atau enggak?" Itu harus detail gitu ya di awal lah. Gue suka nanya kayak gitu karena gue takut di teman guanya nggak pas lagi udah di tempat gitu kan, ternyata dia nggak mau begini. Oh, berubah pikiran. Gue kan nggak tahu ada uang cancel apa gimana gitu kan. Uang cancel. Iya. Ada uang cancel. Ada Biasanya berapa uang cancel? Kalau cuma kayak micet gocap gimana? cepet gitu. Oh, baru tahu ada uang cancel. Iya. Kalau enggak itu juga gue baru tahu. Oh, lu juga baru tahu? Iya, sumpah dah gue juga mikirnya kalau misalnya teman gue nih yang modelan micet, dia ketemuan dulu, kalau serak ya udah, kalau enggak ya udah baru pakai uang cancel kayak gitu. Iya. Tapi ada sih yang nggak dimintain, cuman kalau teman gue yang ini dia selalu minta. Iya, paham. Terus kalau misalnya yang dari teman ke teman tuh pasti minta foto dulu. berarti Modelannya kayak gitu. fotonya tuh mereka udah punya standar ya. Oh, ini fotonya bakal dipakai terus. Walaupun sebenarnya fotonya udah nggak up to date ya. Nah, Aslinya udah gimana, ininya gimana. yang modelan kayak gitu. Oke. Udah 1 jam lebih. Gua rasa udah cukup banyak informasi yang dikasih sama Neva. Jadi kayaknya obrolannya tuh nggak habis-habis ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Oke, part 2 nggak? Part 1, part 2, part full boleh. Kan ceritanya udah apa ya? Udah Maju lumayan mundur soalnya. panjang. Iya, di awal tuh cerita lo maju mundur tapi nggak apa-apa. Di belakang kan cerita lo lebih detail, lebih eksplisit gitu. Ini karena udah mau sahur ya.
Iya. Udah mau Yang sahur. sadar, anjir. Bukannya kenapa-kenapa, kayaknya kita harus sudahi dulu podcast di episode ini. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik dari Neva dan sahabat-sahabat yang ada di circle-nya yang dari tadi udah dibahas. Tadi terakhir bahas soal micet, soal apa. Kalau begitu terima kasih banyak Neva, waktunya udah ada di podcast ini nemenin gue ngobrol. Terima kasih juga buat yang udah dengerin, mudah-mudahan. Oh iya, kalau yang mau lihat Neva kayak gimana, silakan cari tahu sendiri. Gak akan gue kasih tahu. Jangan dong. Takut sekali karena berbahaya. Kalau kalian sering muter-muter Bekasi, pasti kalian tahulah Neva ini siapa. Jadi silakan cari tahu sendiri dia seperti apa dan bayangkan sendiri orangnya itu kayak gimana. Oke. Thank you Neva sekali lagi. Oke. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye bye semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.